sih dari tadi? Aduh, pusing aku. Mana ini lagi hari Minggu. Wah, waktunya ibadah online sekolah Minggu. Nggak apa-apa sih. Aku kan bisa sambil ngerjain PR sekolah. Kan nggak ada yang tahu. Berdua laptopku mana ya? Oh ini. Aduh, ibadah sekolah Minggu gereja HOG. Oke, tinggal klik selesai. Lanjut ngerjain tugas. Ini kan enak sambil dengar musik. Tapi kok sempit ya. Itu bensin aja. Oke. Na. Loh, Tiur kok sibuk sekali ngerjain PR? Sekarang kan waktunya sekolah minggu online. Kan bisa sekalian. Nggak boleh gitu. Dan meskipun sekolah minggunya lewat online di rumah, kita harus tetap serius dong, tetap ikut menyembah Tuhan, ikut memuji Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun nih sekolah minggunya hanya lewat online di rumah saja, tapi kita tetap harus fokus, kita tetap sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Oke? Oke. Hatiku ada Yesus, karena di hatiku ada Yesus, karena di hatiku ada Yesus. Woo! Yeay! Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kok pas ya lagunya? Mana perutku lapar lagi. Mama ini mama yang hebat, selalu sediain snack buat aku sambil makan snack. Tapi kalau makan gini paling enak sambil main game. Untung tadi mama udah lihat aku ikut ibadah. Sekarang mama udah pergi, paling enak ya main HP sambil makan snack. Yang penting kan tetap bisa dengar. Luar biasa nih gamesnya. Kalau aku undang teman-temanku juga, mabar pasti lebih seru. Cindy, sekarang kan waktunya sekolah minggu online. Meskipun sambil nonton, nggak boleh makan, nggak boleh ngomong, nggak boleh minum. Ayo, letakkan. Nah, adik-adik, meskipun kita mengikuti sekolah minggu online di rumah, kita tetap harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh sambil makan, nggak boleh minum, juga nggak boleh main game. Oke? Oke. Aduh, masih ngantuk. Males bangun lagi. Aduh, ini hari apa ya? Wah, ini kan hari Minggu. Sekarang jam 9, seharusnya kan saya ibadah online. Waduh, males mandi deh, males ganti baju. Wah, kan bisa ibadah online sekolah minggu di tempat tidur. Ngapain harus mandi, ngapain harus ganti baju? Wah, gak apa-apa di tempat tidur, kan lebih enak, bisa sambil tiduran. Ibadah online sekolah minggu dulu deh. Loh, Kak Enti, Anis. kok ibadahnya di tempat tidur? Pakai baju tidur lagi? Ayo, belum mandi ya? Belum mandi, belum gosok gigi. Ya, kita meskipun ibadahnya di rumah, tapi tetap harus mempersiapkan diri, harus mandi dan pakai baju yang rapi, oke? Oke Kak Anis. Nah, adik-adik yang hebat, meskipun kita ibadah online sekolah minggu di rumah, tapi kita tetap harus mempersiapkan diri ya. Harus bangun pagi, mandi, gosok gigi, dan juga pakai baju yang rapi. Oke? Oke Kak Anis. Shalom. Shalom. Sekali
lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Kakak di sini percaya ya, kakak-kakak di sini semua percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Karena itu yuk kita sama-sama kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Siapkan hati yang benar, sikap tubuh yang sopan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kalau pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami, kehendak kami, bahkan seluruh keberadaan kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami walaupun kami berbeda tempat. Tapi kami percaya Bapa ketika kami sungguh-sungguh menyebut nama Engkau Tuhan, di situ Tuhan berkarya bagi setiap hati yang merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Sekali lagi, Laskar Kristus siap. Wah, semuanya ayo kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Karena itu harus semangat. Harus apa? Semangat. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau bergoyang, berjoget buat Tuhan kita. Amin. Amin. Kita nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lebih semangat, katakan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikuti siapa? Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita punya sukacita yang penuh ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama ya bernyanyi lagi buat Tuhan, lebih sungguh lagi. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Dia Allah yang
kasih Bapa. Kuagungkan selalu nama-Mu Tuhan Yesus. Kau bertahta di atas segala pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami semua Tuhan. Atas berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan selalu memuji, menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau jagai kami selalu Tuhan Yesus. Kau jagai kami, Kau berkati kami, Kau kuatkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk saat berikutnya ini mari kita bacakan dari Mazmur 91 ayat 1 yang sampai ke 16, karena ini merupakan peneguhan hati kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, harus percaya akan janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita bacakan bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin hari ini kita semua dalam perlindungan Tuhan, dan kakak yakin dan percaya bahwa pasti adik-adik diberkati Tuhan pada hari ini. Nah, kalau kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Meskipun lewat online, kami percaya hadirat Allah tetap kami rasakan dan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu mengajar kami, menjadi terang bagi jalan kami, bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, biarlah lewat firman-Mu Engkau mengajar kepada anak-anak-Mu, untuk supaya kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kejujuran akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita mau disertai Tuhan, harus apa? Jujur, atau harus ada kejujuran. Sebelumnya kita akan baca dulu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-6. 1 Raja-Raja 19 1-6. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan ya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-6 berkisah tentang Nabi Elia. Pasti adik-adik tahu tentang Nabi Elia ya. Ini nabi yang dipakai Tuhan untuk melawan nabi-nabi Baal. Nah, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini kebal terhadap masalah. Yang artinya semua orang pasti mengalami persoalan ya. Sekalipun ia orang kaya, orang terpandang, orang pandai sekalipun bisa saja menghadapi masalah. Yang paling penting adalah sikap hati kita, apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau mau mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi masalah. Jika kita menggunakan kekuatan sendiri, maka masalah akan terlihat besar. Sebab apa?
Sebab kita ini sebenarnya tidak punya kekuatan yang dapat diandalkan. Nah, disinilah pentingnya kejujuran mengakui kelemahan kita dan merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan Tuhan. Jadi adik-adik, setiap manusia pasti punya persoalan, ya. Elia aja yang nabi besar itu punya masalah. Nah, apalagi kita. Nah, tetapi di sini yang penting adalah bagaimana kita semua atau adik-adik saat ada masalah itu harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan atau kepintaran sendiri. Karena kekuatan kita, kepintaran kita itu semua berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu saat kita merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan, maka akan ada kekuatan daripada Tuhan. Elia yang begitu perkasa melenyapkan nabi-nabi Baal ternyata mengalami ketakutan saat menghadapi ancaman dari Jezebel. Di tengah-tengah ketakutannya, Elia berseru kepada Tuhan dan jujur mengakui bahwa ia adalah pribadi yang lemah. Tuhan adalah pribadi yang mau mendengarkan seruan umatnya dan Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada Elia. Jadi adik-adik, Elia adalah nabi yang begitu perkasa melenyapkan nabi-nabi Baal. Ternyata juga mengalami ketakutan. Sama seperti adik-adik mungkin pernah takut ya menghadapi masalah. Nah, begitu juga Nabi Elia. Nah, tetapi di tengah-tengah ketakutannya, Nabi Elia ini berseru kepada Tuhan, ya, lalu dia jujur mengakui bahwa ia adalah pribadi yang lemah. Nah, Tuhan adalah pribadi yang mau mendengar seruan umatnya dan Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada Elia. Nah, adik-adik, kita akan belajar pada hari ini ada 3 hal penting yang bisa dipelajari dari Elia yang jujur. Nah, yang pertama adalah Tuhan memberikan waktu istirahat, ya. Jadi hal yang pertama yang kita boleh belajar dari Nabi Elia, bagaimana dia disertai Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memberikan waktu istirahat, ya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6 kita akan baca. Nah, dikatakan begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Jadi adik-adik, Tuhan mengajarkan untuk kita itu memberi waktu beristirahat. Nah, Tuhan tentu mempunyai maksud dan tujuan dengan memberikan waktu istirahat. Jadi adik-adik, istirahat itu sangat penting. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kepada Nabi Elia. Artinya apa? Di saat kita mengalami persoalan, kita harus tenang, harus diam dulu, beristirahat. Apa maksudnya istirahat? Nah, istirahat yang dimaksud di sini adalah ada saat teduh, ya, saat dimana kita bisa berdiam, menenangkan diri dan bisa memalingkan perhatian kita dari memandang masalah menjadi kembali memandang Tuhan. Jadi istirahat berarti artinya ada saat teduh, ya. Saat teduh itu adalah di mana kita bisa berdiam diri atau menenangkan diri supaya kita tidak fokus kepada masalah kita, tetapi kita kembali fokus kepada Tuhan, ya. Nah, yang membuat masalah terlihat besar adalah kita dibuat tidak tenang dan lupa dengan kekuatan doa. Nah, siapa adik-adik yang di rumah kalau ada masalah enggak tenang, bingung, ya, sampai lupa berdoa? Tidak boleh, ya. Jadi kalau ada persoalan apapun, mungkin susah belajar atau susah, aku tidak bisa pelajaran A, tidak bisa pelajaran B, tenang, berdoa. Ya tentu harus belajar, ya. Lalu saat fokus kita kepada Tuhan, maka cara pandang kita akan berbeda. Karena apa? Karena menggunakan cara pandang Allah. Jadi saat kita fokus kepada Tuhan,
maka cara pandang kita akan berbeda, ya. Artinya apa? Kita tidak lagi menggunakan cara kita, tetapi menggunakan cara pandang Tuhan. Nah, dari waktu istirahat inilah akan membuat kita kembali fokus kepada Tuhan. Jadi adik-adik, saat kita mengalami persoalan, berilah waktu untuk istirahat. Ya, artinya ada saat teduh. Supaya apa? Supaya membuat kita fokus kembali kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhanlah jalan keluar setiap persoalan kita. Oke, lalu yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan mau mendengar setiap doa. Jadi adik-adik ingat bahwa Tuhan itu mau atau Tuhan itu ingin mendengar setiap doa kita, ya. Bukan hanya doanya Nabi Elia saja, tetapi Tuhan juga ingin dan rindu mendengarkan setiap doa kita. Apa maksudnya? Nah, saat Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini? Bukankah berarti Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan menginginkan pengakuan yang jujur. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan bertanya kepada Elia? Ya, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tetapi Tuhan itu ingin supaya ada pengakuan yang jujur dari Nabi Elia. Karena kan dia ketakutan mau dibunuh oleh Isabel. Nah, sehingga dia lari. Saking takutnya sampai capek, sampai ketiduran kan begitu. Nah, jadi adik-adik saat Tuhan bertanya kepada Elia, Elia ini jujur. Jadi Tuhan mau supaya Elia itu menjawab dengan pengakuannya jujur. Nah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan saat kita menaikkan doa, maka kejujuran kita akan turut dinilai. Jadi adik-adik bahwa Tuhan itu sangat suka dengan orang yang jujur. Tuhan sangat suka dengan pengakuan yang jujur dari kita semua, juga dari adik-adik semua. Nah, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan kita adalah juga Bapa kita, ya. Jadi Tuhan itu seperti Bapa kita, harus bisa dekat dengan Dia, ya. Jangan Tuhan itu seolah-olah kok jauh, tidak, ya. Tuhan itu bisa menjadi Bapa kita, ya. Bapa yang mau mendengar setiap seruan doa kita. Jadi adik-adik nggak usah sungkan, nggak usah takut kalau doa atau menganggap Tuhan sebagai Bapa. Karena Tuhan kita itu adalah Bapa yang mendengar setiap seruan doa kita. Nah, apapun perasaan kita, baik sedih, sukacita, susah senang, apapun itu kita bisa sampaikan itu kepada Tuhan tanpa perlu ditutupi. Jadi kalau ada yang berdoa kepada Tuhan, walaupun sedih, ya sudah sampaikan aja. Ada persoalan apa? Waktu sukacita, ya sampaikan sukacita. Susah, ya berdoa. Ya, apapun keadaan adik, tetap serahkan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Kejujuran dalam doa itu menentukan pula jawaban doa. Jadi kalau ada adik doanya mau dijawab, ya harus berdoa dengan kejujuran, apa adanya, ya. Jangan bohong. Mentang-mentang Tuhan tidak kelihatan, tidak apa-apa bohong. Enggak. Tuhan itu ya dikatakan bahwa mata Tuhan itu melihat, ya, seluruh bumi. Ya, kita mau ke mana Tuhan tahu. Jadi mata Tuhan ada di mana-mana, ya. Atau Tuhan itu ada di mana-mana. Oleh sebab itu jujurlah dalam doa. Supaya apa? Supaya doa kita dijawab. Lalu yang ketiga, ya, Tuhan menyatakan diri kepada Elia. Ya, hal yang ketiga, Tuhan ingin menyatakan diri kepada Elia. Nah, siapa di sini yang senang kalau seandainya Tuhan itu datang kepada kita, ya? Tuhan itu kan seperti Bapak kita, bisa sayang sama kita. Wah, kalau kakak ya seneng. Nah, cuman belum waktunya. Nanti kalau Tuhan datang kedua kali, nah kita bertemu dengan Tuhan kita, dengan Bapak kita di sorga. Nah, Tuhan menyatakan kuasanya kepada Elia lewat angin dan gempa, yang menunjukkan bahwa Tuhan yang menyertai Elia itu jauh lebih perkasa dari masalahnya. Jadi adik-adik, Tuhan itu ingin menyatakan kuasanya lewat apa? Pada waktu Elia mengalami persoalan, Tuhan itu mengingatkan bahwa lewat angin dan gempa Tuhan itu berkuasa.
Artinya Tuhan itu Tuhan yang perkasa, Allah yang perkasa, lebih dari keperkasaan Elia. Ya, walaupun Elia sudah membunuh 400 lebih ya Nabi Baal, tetapi Allah tetap lebih berkuasa. Ya, buktinya walaupun Elia sudah membunuh 400 lebih Nabi Baal, ya tetap takut ya, kan begitu. Berarti nggak perkasa dong, kan begitu. Tetapi Tuhan ingatkan kepada Elia bahwa hanya Tuhan Allah Israel itu yang betul-betul perkasa, tidak ada Allah lain. Nah, Tuhan itu adalah pribadi yang senantiasa ingin selalu menyatakan diri kepada setiap kita. Ingat adik-adik bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang senantiasa ingin selalu menyatakan diri kepada setiap kita. Ya, menyatakan diri, maksudnya Tuhan itu ingin sebenarnya bertemu dengan adik-adik, ingin menyatakan pribadinya. Tentu tidak lewat sebuah tiba-tiba Tuhan muncul gitu, enggak. Tetapi lewat apa? Ya bisa lewat lewat kasih seorang ayah, lewat kasih seorang ibu, atau lewat kasih seorang papa atau mama. Bahkan mungkin lewat persoalan pun Tuhan bisa ingin menyatakan diri. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Tuhan kita. Untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan, manusia harus memiliki atau mempunyai hubungan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi ini bisa terbangun dengan cara berdoa, membaca firman, dan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi supaya adik-adik bisa mengalami kehadiran Tuhan, ya, adik-adik harus memiliki apa? Hubungan komunikasi dengan Tuhan. Ya, komunikasinya bagaimana? Ya, dengan cara apa? Berdoa, membaca firman, dan melakukan. Itu cara supaya kita bisa mengalami Tuhan hadir dalam kehidupan adik-adik. Ya, ingat, kalau adik-adik ingin ketemu Tuhan, ya, lewat apa? Bangun komunikasi dengan cara apa? Berdoa, membaca firman. Jangan lupa melakukan firman Tuhan. Jangan hanya membaca saja, tapi harus dilakukan. Nah, kalau kita membangun tembok penghalang komunikasi dengan Tuhan, maka jangan harap akan mendapatkan penyertaan Tuhan karena tidak punya hubungan yang lekat dengan Tuhan. Jadi adik-adik, jangan sampai kita itu membangun tembok penghalang. Artinya kita tidak ada doa, ya toh, tidak ada membaca firman Tuhan, merenungkan, apalagi melakukan apa yang mau dilakukan. Mau firman Tuhan aja tidak pernah dibaca, kan begitu. Nah, kalau adik-adik tidak berdoa, tidak membaca firman, tidak melakukan, itu artinya adik-adik membangun tembok atau membangun penghalang untuk supaya ketemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau adik-adik mau ketemu Tuhan, harus apa tadi? Berdoa, membaca firman, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai penutup, ya, dari yang dialami Nabi Elia, karena kejujurannya, Elia mengalami perubahan yang dari pribadi yang frustasi, yang stres karena dikuasai oleh masalah, berbalik menjadi menguasai masalah. Karena Elia disadarkan bahwa Elia disertai oleh Tuhan. Nah, kita bisa mengalami penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Ya, oleh sebab itu jujurlah kepada Tuhan. Saat ada persoalan, datang kepada Tuhan dengan jujur, dengan segala kerendahan hati, pasti Tuhan akan menyertai adik-adik. Seperti yang dialami siapa? Seperti yang dialami Nabi Elia. Loh, masa bisa Kak? Bisa, ya. Kan ada firman Tuhan mengatakan begini. Elia adalah manusia biasa. Artinya apa? Ya sama seperti kita, sama seperti adik-adik. Lalu firman Tuhan bilang, karena dia sungguh-sungguh berdoa, maka apa yang dia doakan dijawab oleh Tuhan. Artinya apa adik-adik? Kita juga bisa, atau doa kita bisa dijawab oleh Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Seperti Nabi Elia, ya. Dia juga manusia biasa sama seperti kita, tapi karena dia sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, maka dia mengalami penyertaan Tuhan. Amin adik-adik. Nah,
Jadi kuncinya adalah Elia melakukan tugas penginjilan, tugas memberitakan keselamatan dari Tuhan. Kunci yang sama Tuhan sudah sampaikan lewat amanat agung bahwa selama kita memberitakan keselamatan dari Allah, maka kita mendapatkan jaminan disertai Tuhan Yesus. Jadi ingat bahwa saat kita memberitakan keselamatan dari Tuhan, maka kita akan disertai Tuhan. Apa yang menjadi tugas kita? Yaitu amanat yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat firman-Nya, ya, yaitu memberitakan firman Tuhan atau memberitakan keselamatan kepada seluruh dunia, kepada siapapun yang kita jumpai, maka akan ada jaminan bahwa kita akan disertai Tuhan. Jadi adik-adik, jangan lupa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Nah, sebagai ayat hafalan, ya, sebagai ayat hafalan Amsal 3 ayat 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi adik-adik, bergaulah erat dengan Tuhan, ya. Karena kalau kita sudah jujur dengan Tuhan, maka Tuhan senang dengan kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kakak yakin firman Tuhan sudah menerangi hati kita, dan kalau kita belajar jujur, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Waktu kita berdoa, ya, jujurlah dengan doa kita. Ya, jadi doa jangan dibuat-buat, ya jujur. Kalau lagi sedih ya bilang aja, Tuhan aku sedih karena apa? Bla 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 bla, bilang aja, ya. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Amin adik-adik. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bahwa Engkau mengajar kami seperti Nabi Elia. Saat kami jujur di hadapan Engkau Tuhan, kami yakin seperti yang dialami Nabi Elia bahwa Engkau menyertai Nabi Elia. Demikian juga Engkau pasti menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang sayang kami semua, Bapa yang sayang anak-anak di HOG. Tuhan, kalau saat ini anak-anak-Mu belum mengerti akan firman-Mu, kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menyertai dan mengajar kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kalau saat ini ada dari adik-adik kami yang mengalami persoalan. Kami percaya dan kami yakin kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang sayang dengan kami. Dan setiap persoalan kami, saat kami datang kepadamu dengan jujur, dengan berdoa, membaca firman, dan melakukannya, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dan Tuhan akan menjawab setiap persoalan kami. Berkati adik-adik Anda di rumah Tuhan. Engkau rapi dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aktivitas, berkati setiap yang menjadi kerinduan dari adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik, diberkati? Amin, amin. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik, nanti bisa melalui online. Minta tolong mama dan papa untuk memberikan persembahan. Namun sebelum memberikan persembahan, mari kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Berkati kami, mampukan kami agar bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami sebentar juga akan memberikan persembahan kami. Ajari kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Berkati anak-anak-Mu, berkati adik-adik yang di rumah Tuhan, berkati orang tua mereka. Kami percaya saat kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita, Engkau melihat ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya boleh bangkit berdiri lagi sebab kita mau nyanyi buat Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Kita ulang dari awal sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi,
takkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sama-sama. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam pam. Sekali lagi, pam cuap, pam 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 pam, cuap, pam 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 pam, pam 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 pam. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita semua. Diberkatilah engkau saat engkau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah bahwa Tuhan akan berkati engkau. Tuhan akan berkati keluargamu, Tuhan berkati papa mamamu, Tuhan memberkati apa yang menjadi cita-citamu. Tuhan berkati segala aspek kehidupanmu. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.